Saudara, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman serangan terhadap target-target militer Iran. Rekaman ini memperlihatkan kendaraan dan berbagai infrastruktur militer Iran hancur akibat ledakan besar. Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut kekuatan militer Iran terus menurun. Amerika Serikat tanpa henti menyerang aset dan infrastruktur militer Iran. Di sisi lain, Iran tetap menolak gencatan senjata sebagai bagian dari kesepakatan yang ditawarkan Amerika Serikat. Alasannya, AS juga telah melanggar kesepakatan gencatan senjata sebelumnya, meski telah disetujui Iran. Iran ingin perang berhenti secara permanen dan kepastian keamanan di wilayah Teluk. Iran menegaskan tak akan membiarkan tenggat waktu yang diberikan Trump sebelum menyerang Iran besar-besaran jadi ancaman masyarakat Iran. ضرب العجل نباید باعث بشه که ما در دفاع از کشورمون کمترین تردیدی به خودمون راه بدیم. این یک. دو، پرسیدید چرا آتش بس؟ نه. دلیلش بزرگان ما قبلا عرض کردن، ما هم به تبعیت از اونها عرض میکنیم که دلیلش تجربه است. آتش بس یعنی چی؟ آتش بس یعنی که مدت کوتاهی رو وقفه ایجاد بکنند برای تمدید نیرو و برای ارتکاب مجدد جنایت. هیچ عاقلی این کار رو انجام نمیده. Saudara, kita bahas jelang batas waktu yang diberikan Trump sebelum menghancurkan Iran bersama pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara sekaligus alumnus US Air War College, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati. Selamat malam, Pak Agung. Dan juga melalui sambungan virtual ada peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence Fauzia Cempaka Timur. Selamat malam, Mbak Cempaka. Selamat malam, Mas. Ya, saya ke Pak Agung dulu. Pak Agung, sebelum saya tanya apakah benar terrealisasi, saya ingin bertanya dulu soal eskalasi serangan yang dilancarkan Amerika Serikat. Meskipun Donald Trump beberapa kali kan sudah mengatakan 2-3 hari atau mundur lagi 48 jam gitu. Tapi apakah menurut perspektif Pak Agung, eskalasi serangan itu sudah mulai tampak meningkat di Iran saat ini? Sejak dari awal serangan tanggal 28 Betul, Februari, 28 Februari. Amerika itu kebanyakan secara terus-menerus mengadakan serangan. Oke. Bahkan serangan itu kadang-kadang berulang pada target yang sama, mungkin target yang sudah dihancurkan ya seperti ini. Namun sekarang mereka menambah dengan serangan kepada universitas, kepada apa, dengan semua dikasih label ini ada kaitan sama militer atau kaitan sama RGC, ada revolusi. Namun itu menunjukkan bahwa strateginya itu kalau menambah target, menambah itu pada saat sudah berjalan, itu adalah memang tidak punya rencana. Mereka hanya berusaha untuk menekan koersif, untuk menekan, memaksa untuk Iran dengan menimbulkan, mungkin dipikir rasa sakit pada Iran, dihancurkan ini, dihancurkan itu, dihancurkan itu. Namun sepertinya juga ya saya lihat bahwa Iran ternyata memiliki titik sakitnya bukan di situ. Bukan di berapa banyak bangunan yang dihancurkan, atau berapa banyak orang yang dibunuh, atau berapa banyak sistem yang dirusak. Tetapi kelihatannya adalah memang bukan itu center of gravity-nya Iran. Pain tolerance juga sangat tinggi begitu ya, Iran ini ya. Sekarang masalahnya kan juga Iran membalas dengan serangan yang terus konstan juga kepada target-target di Teluk dan target-target di Israel, yang mana target-target semua adalah terkait kepentingan Israel dan Amerika, yang juga menimbulkan pain atau kesakitan juga. Nah, kesakitannya mungkin bukan secara orang yang terbunuh berapa, tetapi juga dengan tidak berfungsinya fasilitas itu dan kemudian berefek pada gangguan ekonomi. Jadi sebetulnya Iran itu membalasnya dengan tekanan berupa tekanan ekonomi, baik dengan penghentian penutupan Hormuz pada Amerika dan sekutunya, serta memastikan bahwa semua bisnis yang dibangun di Israel dan khususnya di negara Teluk itu menjadi terhambat, terganggu atau tidak berjalan sama sekali. Jadi tekanannya lebih bersifat senjata untuk ekonomi, sedangkan Amerika senjata untuk penderitaan atau putusnya pengambilan keputusan, dan itu tidak terjadi. Gitu. Oke. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, Pak Agung, dengan apa yang dikatakan Trump, jika memang tidak dibuka Selat Hormuz, Iran akan dibumi hanguskan. Dengan pernyataan tersebut, mungkinkah Amerika Serikat akan membumi hanguskan Iran dengan pernyataan katanya Iran akan menjadi Stone Age? Membumi hanguskan kan sudah spesifik, yaitu pada jembatan dan infrastruktur energi. Yang dimaksud infrastruktur energi itu bukan kilang minyak jelas, bukan penghilangan minyak, bukan untuk ekstraksi minyak, bukan untuk saluran minyak.
karena itu bunuh diri bagi Amerika. Jelas yang dimaksud infrastruktur seperti jembatan untuk transportasi dan juga mungkin listrik ya. Ya. Nah, cuman masalahnya adalah itu harus berhati-hati karena kalau sampai itu merusak ataupun menemui hal-hal yang menjadi titik kritis terkait dengan ekonomi, yaitu menimbulkan dampak balik seperti menghancurkan kilang minyak atau membuat kilang minyak tidak berfungsi, karena itu akan tiba-tiba akan menyetop sejumlah aliran minyak ke dunia, berapa juta barel itu sudah langsung meningkatkan harga minyak dan itu akan menimbulkan efek bencana ekonomi bagi Amerika sendiri. Jadi Amerika betul-betul memilih target mana yang punya efek kepada ekonominya dia dan target mana yang tidak ada efek langsung. Jadi memang tidak bisa menghancurkan semuanya. Jadi kata-kata menghancurkan itu ya mungkin adalah benda-benda secara fisik yang bisa kelihatan penghancuran, ada ledakan, ada api, ada asap yang membumbung tinggi. Tetapi tidak sepenuhnya akan mematikan atau menghentikan proses pendapatan daripada Iran yang akan punya efek kepada Amerika juga. Kalau gitu saya bertanya ke Mbak Cempaka dari perspektif intelijen strategis, Mbak Cempaka. Seberapa kredibel sebenarnya ultimatum yang dilancarkan oleh Donald Trump ini? Mengingat ada inkonsistensi pernyataan Donald Trump beberapa waktu sebelumnya juga yang mengulur-ngulur waktu, katanya ada tenggat waktu namun tidak terjadi. Nah sekarang muncul lagi tenggat waktu. Apakah ini sekali ini kredibel pernyataan Trump ini? Jadi terima kasih Mas. Jadi memang kalau kita lihat statement dari Trump ini, ketika kita melihat setiap statement yang dikeluarkannya semakin keras. Dengan tone yang juga semakin sangat menekan begitu ya. Dalam konteks ini, dalam konteks ancaman, tentu setiap ancaman tidak terwujud gitu ya, kredibilitas terus menurun Mas. Nah ini kita lihat bagaimana sebenarnya Trump memang mengulur waktu. Dalam salah satu statement yang dikeluarkan baru-baru ini kemarin gitu ya, waktu ditanya oleh salah satu wartawan di depan White House, ditanya apakah mungkin Trump memperpanjang lagi, karena memang sudah ada diskusi terutama dari interlokutor seperti Pakistan, Mesir dan juga Turki untuk meminta extension kembali selama 45 hari. Nah ini Trump menjawab mungkin. Jadi dari memang Trump ini melihat bagaimana mungkinnya kredibilitas ini tentu menurun, tetapi memang mungkinnya juga extension ini bertambah. Namun kita harus lihat juga Mas, saya rasa terkait dengan bagaimana kredibilitas ancaman terkait dengan serangan militer yang merupakan masuk saat ini masih melalui udara, itu memang dilakukan oleh Israel misalnya. Saat kemarin di pukul 3 pagi, 3 dini hari waktu Iran begitu ya, dilakukan serangan yang sifatnya masif ke bandara-bandara yang berada di Iran, dan ini kita lihat bagaimana lebih dari 12 pesawat jet dari Iran ini melakukan serangan ke Mehrabad Airport. Nah ini cukup memberikan serangan, terlebih ketika kita melihat salah satu informasi bahwa salah satu pimpinan tertinggi IRGC juga gugur dalam serangan yang hari sebelumnya dilakukan ke Iran. Lalu bagaimana kemungkinan Iran juga nanti merespons misalnya dalam 24 jam pertama jika serangan benar-benar terjadi? Apakah Iran punya waktu cukup untuk mengaktifasikan seluruh pertahanannya? Kalau kita lihat memang ada sebuah data Mas yang menunjukkan bahwa sebenarnya dibandingkan sejak serangan di 28 Februari hingga saat ini, kredibilitas atau signifikansi serta presisi yang dimiliki Iran itu meningkat 9 kali lipat Mas. Meskipun di sisi lain mereka juga memiliki korban yang jumlahnya saat ini terhitung lebih dari 2.000 orang telah meninggal begitu ya. Nah, meninggal atau luka. Nah, ini sebenarnya dua hal yang tadi disampaikan juga oleh Pak Agung, bahwa ada pain threshold atau batas luka atau batas yang dapat diterima oleh Iran ini sangat tinggi gitu. Meskipun tadi dalam sisi lain korban semakin banyak, korban ekonomi dengan infrastruktur juga semakin tinggi, namun di sisi lain presisi yang dilakukan Iran semakin lama itu juga semakin tinggi Mas. Jadi serangan yang dilakukan, kita dengar kembali kemarin misalnya salah satu serangan yang dilakukan Iran di gelombang kemarin itu berhasil masuk ke sekitar komplek Kementerian Pertahanannya Israel. Nah ini kita lihat bagaimana sangat presisi begitu ya. Jadi tidak hanya menyerang yang sifatnya infrastruktur tapi juga strategis Mas. Pak Agung, Donald Trump ini kan mengatakan tadi seperti yang disinggung Pak Agung, akan menyerang atau menghancurkan jembatan lalu juga fasilitas energi Iran. Dalam konteks ini yang paling mungkin operasi militer serangan udarakah yang akan dilancarkan? Oh ya, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Amerika untuk melaksanakan serangan untuk masuk ke ini karena darat mungkin, tapi laut pun juga akan mengirimkan rudal jelajah Tomahawk ya, yang jumlahnya sudah sangat terbatas. Jadi gini,
Sekarang ternyata Iran setelah 1,5 bulan, hampir 1 bulan 1 minggu, itu ternyata pertahanan udaranya sebetulnya masih ada. Namun karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa head to head langsung berhadapan, ya mereka hanya menggunakan pertahanan udaranya S-400 yang terkenal itu dengan cara gerilya. Dinyalakan kalau perlu untuk mendapatkan data awal masuk, kemudian dimatikan, data itu disalurkan kepada sensor-sensor inframerah yang terletak di sepanjang jalan, untuk kemudian sensor inframerah akan mengantarkan, memantau pesawat-pesawat itu sampai titik yang tertentu, bahkan ditembak. Yang terbang rendah akan terkena, yang terbang tinggi tentu tidak, karena memang inframerah itu terbatas ketinggiannya. Jadi nanti kira-kira pelaksanaannya adalah menggunakan pembom-pembom ketinggian tinggi, walaupun pesawat tempur yang bukan ngebom ya pasti tinggi, di atas 30.000 kaki, menggunakan stand-off missile atau rudal jarak jauh, dan juga rudal jelajah jarak jauh, seperti itu. Jadi tidak akan ada lagi yang berani terbang cukup rendah, karena risikonya nggak bisa. Karena kemarin pada saat jatuhnya pesawat F-15, ada 2 teori ya. Pesawat F-15 itu jatuh karena ada rencana untuk mengambil uranium dekat Isfahan. Makanya kenapa ada 2 Hercules MC-130 yang stranded di sana, kemudian kecelakaan, sebetulnya tabrakan itu di bawah. Tapi itu ada tabrakan ya Pak ya? Iya, kelihatan kan dari 2 pesawat ini kan nggak mungkin ada satu mau landing, satunya mungkin berbelok, ada koordinasi yang nggak jelas, itu kayaknya tabrakan. Pokoknya yang jelas mereka rusak. Tapi ada teori keduanya adalah dimulai dengan pesawat F-15 yang ketembak terus jadi. Dalam saat recovery F-15 itu, mereka melakukan 150 pesawat, terdiri dari termasuk 64 pesawat tempur, kemudian sekitar 20 pesawat tanker, dan jadi operasi yang masih besar-besaran untuk melindungi, memaksa para prajurit-prajurit Iran ataupun para polisi Iran yang mengejar itu untuk ditahan supaya nggak mendekati. Kemudian ada dramanya ini. Jadi bayangkan 150 pesawat dan kehancuran yang terjadi bisa dihitung ya. F-15 $100 juta, 2 MC-130 itu satu masing-masing $150 juta itu, karena dia spesial pesawat C-30 tapi spesial 2, tambah lagi berapa, kemudian ditambah satu pesawat A-10 Thunderbolt sekitar 30 juta ya. Kemudian ditambah lagi dengan 2 Pevok, itu mahal sekali. Kemudian ditambah lagi dengan 1 F-16 yang tidak sampai jatuh tapi hilang. Kemudian ada 2 pesawat Little Bird helikopter, cukup mahal. Dan terakhir adalah drone Reaper yang harganya masing-masing 30 juta. Itu total semuanya itu adalah 9,1 miliar, $575 juta. Untuk menyelamatkan satu kolonel yang sangat berharga. Jadi seperti dalam film, untuk menjaga harkat martabatnya bagi negara yang tidak bisa membiarkan ditangkap, mengorbankan senilai 9,1 triliun atau masih jumlah juta dolar. Jadi, dan untuk menutup itu sampai pidato Presiden Trump sendiri cerita, wah ini kehebatan gini. Tapi dari situ juga kelihatan kebocor kan, berapa yang digunakan, berapa yang dikerahkan. Jadi total biaya mungkin termasuk biaya terbang segala macam. Mungkin juga ada yang tewas kan, kelihatan tuh ada yang pesawat helikopter ditembak jatuh, orang loncat, tapi kan nggak disebutkan. Itu mungkin totalnya bisa mendekati hampir 600-700 juta dolar sampai 10 triliun. Itu jadi sebetulnya mungkin ucapan keras Trump itu nutupi jangan sampai orang terlalu konsentrasi lari ke membahas soal katastrofik sukses satu kolonel, tapi kata berencana untuk sekian triliun, 10 triliun lebih itu. Ini saya teringat satu film Behind Enemy Lines yang di mana pilot Amerika Serikat waktu itu jatuh di Yugoslavia ya kalau nggak salah. Ini juga drama yang dijelaskan oleh Pak Agung tadi sangat menarik, dan akan juga nanti tindak lanjut bagaimana Iran juga bertahan dari serangan-serangan Amerika Serikat. Tapi saya ingin ke Mbak Cempaka juga soal Iran yang dikenal ahli dalam asymmetric warfare, Mbak Cempaka. Nah, kira-kira apa saja kelebihan terbesar Iran? Mulai dari geografi, rudal balistik, drone Shahed atau cyber warfare. Tapi akan saya tanyakan setelah jeda. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami. Ya, tadi sebelum jeda saya bertanya ke Mbak Cempaka soal Iran yang dikenal ahli dalam asymmetric warfare. Kira-kira Mbak Cempaka, dari analisis Anda, apa saja kelebihan terbesar Iran? Dari mulai geografi, rudal balistik, drone Shahed, cyber warfare, yang bisa kira-kira menyulitkan Amerika Serikat atau juga Israel meski kalah secara konvensional? Baik, paling tidak ada 4 yang saya temukan, meskipun tentu banyak analisis yang lain. Yang pertama adalah tentu terkait dengan geografis ya. Mereka memiliki keunggulan secara teritori yang memang seperti benteng alami begitu ya, karena memang dikelilingi oleh gunung Zagros begitu yang memang sangat
seolah seperti titik alam. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja bagaimana memiliki will to fight atau keinginan untuk menang yang sangat tinggi begitu ya, karena untuk bertahan sebenarnya maksud saya. Dalam konteks ini kita lihat bagaimana pembagian dalam konteks militeri dan paramiliter yang dimiliki oleh Iran itu berbeda dari militer yang kita tahu di beberapa negara lain. Misalnya dalam konteks Iran gitu, dia tidak hanya punya yang memang angkatan bersenjatanya, tapi juga punya IRGC yang punya tujuan yang berbeda dan institusinya berbeda dari militernya begitu, dan juga punya basis yang sifatnya sebenarnya paramiliter yang terlatih begitu. Nah ini sebenarnya mengapa keunggulan atau will to fight-nya sangat besar. Dan tentu yang kita tidak lupa adalah yang keempat adalah bagaimana Iran memiliki keunggulan teritori kontrol terhadap Selat Hormuz yang tentu saja ini menjadi choke point yang tidak hanya membebankan beban perang ini pada Iran saja, tapi juga pada negara-negara lain, sehingga beban atau dorongan untuk berperang atau menyudahi perang ini tidak hanya datang dari Iran saja yang menjadi dalam target begitu ya, tapi juga dari negara-negara lain. Kita lihat bagaimana negara-negara interlokutor begitu ya lebih sangat berkejaran dengan waktu begitu ya, sangat tidak hanya 3 negara tadi yang saya sebutkan, tapi juga Oman misalnya yang saat ini tanpa mungkin tidak terlalu banyak disorot publik, tapi dia melakukan bilateral dengan Iran, karena tentu saja kalau kita dengar salah satu diskusi terkait Selat Hormuz, statement yang dikeluarkan Iran adalah ketika kontrol Selat Hormuz ini bukan akan ditentukan oleh Amerika Serikat, tetapi justru oleh Oman dan Iran. Nah ini sudah ada membuka celah bahwa teritori ini dimiliki oleh Iran dan Oman, sehingga Oman dianggap sebagai honest broker saat ini. Oke. Saya ke Pak Agung. Saya tertarik juga dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin kemarin yang menyebut bahwa kekuatan Iran belum sepenuhnya keluar semua katanya. Nah, dalam kaitan ini, dalam konteks ini saya ingin bertanya, apakah memang betul demikian Iran belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, ada kekuatan besar yang belum dikeluarkan, mengingat Iran juga tidak banyak proksi yang menyokong Iran sejauh ini, hanya Hezbollah mungkin juga dengan Houthi gitu kira-kira, Pak Agung. Itu banyak ya. Bayangkan dia bisa membuka front di selatan namanya Houthi, lengkap dengan ribuan rudal dan drone. Dia punya koalisi pendukung Iran di Irak dengan ribuan rudal dan drone. Dia punya Hezbollah yang punya ribuan roket dan rudal. Itu membuat itu menjadi frontnya terpecah menjadi 4 front yang harus dihadapi Israel. Dan memang jangan dilihat itu sebagai bagian dari dia bagian dari sistem pertahanan Iran dan selalu sistem serangan Iran yang terkoordinasi dalam satu seperti koordinasi serangan gitu loh, sehingga kapan nyerang apa untuk apa. Jadi merupakan, kan ingat bahwa militer itu adalah kepanjangan tangan daripada negosiasi politik, diplomasi. Jadi ada saat kita memukul, ada saat kita ngomong ayo tawar-menawar, kita mukul lagi. Jadi Iran menggunakan itu dengan cerdik. Amerika dan Israel hanya mengenal satu, mukul, kemudian kamu nyerah nggak? Tidak ada diplomasi, tidak ada ini, hanya mukul. Nah masalahnya pada saat dipukul itu yang dipukul kebal, dan yang mukul balas mentung. Yang kita lama-lama nggak punya alat untuk menangkis. Nah itu kan itu yang terjadi. Tapi yang sebetulnya yang paling membuat itu adalah serangan ekonomi. Kenapa? Kalau sampai Amerika salah, makanya Amerika marah betul sama Israel saat menyerang kilang minyak itu. Kenapa? Begitu ada satu tetes saja minyak atau satu barel minyak berkurang dari keluar dari teluk, baik itu diproduksi oleh Iran atau diproduksi apapun, 1 juta barel atau berapa juta, itu udah langsung akan menaikkan harga minyak. Begitu harga minyak naik di atas $100, $150, $130, yang terjadi adalah inflasi kan. Ya, terjadi harga minyak naik karena barang-barang naik, inflasi. Begitu inflasi naik, maka para pembeli surat utang Amerika akan menjual surat utang itu karena risiko. Begitu surat utang dijual, maka Bank Sentral Amerika terpaksa menaikkan yieldnya. Yield itu suku bunga obligasi. Begitu suku bunga obligasi, maka semua kredit-kredit di Amerika, kredit rumah, kredit mobil, apapun, itu juga naik. Begitu kredit naik, maka tingkat kemiskinan Amerika meningkat, banyak orang nggak sanggup bayar kredit. Maka yang ditakutkan lagi efek kedua yaitu serangan politik. Mereka akan beramai-ramai meninggalkan Partai Republik dan mereka akan memilih partai yang Demokrat yang akan memastikan akan meng-impeach Trump. Tapi bukan itu sudah terjadi Pak, karena gelombang besar-besaran juga kemarin sudah terjadi sebenarnya di Amerika. Oh ya, itu kan demo. Dia nggak peduli. Trump tuh nggak peduli sama demo berapapun, selama demo itu nggak punya efek pada pemilihnya.
Tapi yang pasti akan buat efek pemilihnya bila serangan ini justru malah membuat harga minyak naik karena ada yang fasilitas terganggu, economic disaster yang begitu ekonomi minyak naik, maka terjadi inflasi karena barang semua naik. Begitu inflasi terjadi, maka orang jual surat utangnya Amerika, 34 triliun sekarang. Begitu surat utang dijual, yieldnya naik, suku bunga naik untuk US Treasury yield 10 years ya 10 tahun, begitu naik, maka semua kredit Amerika naik. Begitu kredit Amerika naik, orang nggak sanggup bayar rumah, nggak sanggup bayar mobil, nggak sanggup bayar apapun, banyak orang lay off, banyak di nganggur. Maka yang terjadi adalah bencana politik bagi Republik. Oke. Jadi Trump ini ngancam itu hati-hati. Yang diancam itu apa yang diancam itu adalah Iran atau yang diancam para pemilihnya. Itu yang terjadi. Oke. Saya ingin bertanya lagi kembali ke Mbak Cempaka soal kematian kepala intelijen Iran, Mayor Jenderal Syed Majid Khademi atau Majgen yang dikenal dengan Majgen ini ya. Ini salah satu jenderal yang dihormati di Iran, dan tadi juga secara langsung pemimpin tertinggi Iran sudah mengucapkan duka cita, belasungkawa ya, Mujtaba Ali Khamenei. Menurut Anda dengan tewasnya atau meninggalnya Majen Syed Majid Khademi ini akan mengurangi kekuatan intelijen Iran terhadap gempuran-gempuran serangan Amerika Serikat dan juga Israel? Mbak Cempaka. Betul Mas, jadi ada sebenarnya kalau kita lihat selama ini memang decapitation atau dekapitasi pemimpin-pemimpin Iran tidak langsung memberikan dampak begitu ya Mas ya. Tapi sebenarnya ada dua dampak yang baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi jalannya atau berlangsungnya perang ini. Yang pertama adalah tentu saja ada kemampuan koordinasi yang terganggu secara sementara. Itu yang pertama, karena yang kita sebut sebenarnya degradasi yang sifatnya pendek gitu ya, meskipun pada akhirnya akan digantikan oleh pimpinan yang lain. Yang kedua adalah tentu saja ini akan meningkatkan determinasi penggantinya untuk membalas. Jangan lupa bahwa kita harus ingat juga bahwa Majen Majid Khademi ini juga menggantikan yang sebelumnya pimpinannya yang terdekapitasi juga Mas. Nah dalam konteks ini betul, ya, betul Mas. Betul sekali. Nah ini ketika menghadapi serangan ini, salah satu yang sebenarnya statement yang dikeluarkan oleh envoy atau perwakilan Pakistan sebenarnya yang sebagai salah satu interlokutor dengan menerima berita ini bahwa Majid Khademi ini tewas atau gugur begitu ya. Nah ini Pakistan ini langsung mendatangi ke tim atau ke perwakilan Amerika Serikat begitu, karena untuk meminta bahwa penghentian serangan kepada target-target yang sifatnya di kepemimpinan kritis begitu, karena tentu saja tadi kita lihat kalau misalnya negosiasi ini masih berjalan dan di titik-titik strategis ataupun kritis ini sudah hampir atau bahkan kita tahu bahwa meskipun Iran menolak adanya ceasefire, tapi dia menyetujui adanya penghentian perang, dan dia pun memberikan beberapa kali counter proposal. Dari yang sebelumnya counter proposalnya 5, sekarang sudah mendekati ke 10, dan yang sebelumnya tidak ada diskusi sama sekali, hanya melewati interlokutor yaitu Pakistan, Egypt dan juga Mesir maksud saya, dan juga Turki. Sekarang ini sudah mengeluarkan yang proposal yang sifatnya tertulis Mas antar negara. Nah ini harus dilihat sebagai juga perkembangan sebenarnya dari sisi negosiasi. Oke, baik. Terakhir saya akan bertanya ke masing-masing narasumber saya, mulai dari Pak Agung dulu. Pak, kalau dengan kondisi seperti ini, mungkinkah diplomasi jadi jalan keluar dan bisa mengakhiri semua ini, dan ataukah ini tidak bisa terhindari dan serangan besar benar-benar terjadi di Iran oleh Amerika? Mengatakan tidak menerima usulan dari pihak yang lain, atau mengatakan menerima, atau mengatakan yang lainnya, itu bagian dari diplomasi. Oke. Karena Iran tahu Amerika sangat desperate sekarang. Yang lebih butuh damai itu Amerika karena masalah suku bunganya jangan sampai naik. Tetapi Amerika juga tidak mau berhenti perdamaian permanen. Kenapa? Karena nanti dia cari waktu untuk balas lagi. Yang penting mengamankan suku bunganya, jangan sampai ini naik lagi, stop, settle lagi, ngumpulkan senjata lagi, nanti nyerang lagi. Nah itu kan nggak mau Iran. Ya. Jadi Iran sebaliknya maunya permanen, ini finish, nggak ada lagi serangan karena dia nggak mau jeda serang. Tapi ada oknum lain yang memang mengganggu, namanya Israel. Itu kan Mayor Jenderal itu kan dibunuh sama Israel. Betul. Jadi justru katanya beliau tuh orangnya agak lebih rileks ya, lebih mau perdamaian malah dibunuh. Jadi makin orang yang minta damai seperti orang yang tidak kekerasan malah dibunuh sama
sama Israel, karena apapun yang menuju ke arah konflik terselesaikan, damai, itu malah justru mengganggu bagi Israel. Jadi yang akan mensabotase perdamaian ini apapun itu adalah Israel. Saya ke Mbak Cempaka, betul Israel ini menjadi penghalang sebenarnya langkah diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran? Saya setuju ya statement dari Pak Agung, karena memang Israel ini mengganggu yang pertama. Yang kedua adalah memang ketika diminta menjadi pendukung serangan darat Amerika Serikat, dia menyatakan tidak mau gitu. Jadi dalam konteks ini ketika eskalasi dia tidak mau, tapi juga ketika deeskalasi dia mengganggu gitu. Namun yang kita lihat sebenarnya adalah saat ini yang masih menjadi problem bagi negosiasi ini adalah terkait dengan pengakuan kedaulatan Iran dan juga penggantian atau reparasi yang diminta oleh Iran. Nah, ini poin yang belum disetujui oleh Amerika Serikat, dan Amerika Serikat juga meminta jaminan tertulis untuk Iran tidak lagi mengembangkan senjata nuklir. Nah, ini poin-poin yang saat ini masih tarik-menarik di interlokutor. Jadi kalau kita lihat sebenarnya memang kedua negara, si Amerika dan juga Iran ini sama-sama tidak bertemu begitu ya, tidak bertemu di tengah, belum damai, tetapi interlokutornya ini saling kejar-kejaran, baik Oman, sebagai honest broker maupun negara lain. Artinya biang keroknya Israel, jadi tidak ada salahnya juga ketika strategi militer yang luar biasa dilancarkan oleh Iran, memiliki proksi di Lebanon Selatan oleh Houthi, menggempur terus Israel. Ini karena jadi salah satu alasannya begitu, kira-kira mengapa langkah diplomasi hingga detik ini seperti buntu antara Amerika Serikat dan Iran, padahal mereka punya sama-sama kepentingan menghindari economic disaster, terlebih kepentingan global juga.